Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tendriawaru Asnur dengan NIM 2019-31015, kelas F Jaringan Komputer. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi mengenai data link layer. Jadi langsung saja, apa itu data link layer? Jadi data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI jaringan komputer yang dapat melakukan konversi beberapa frame jaringan yang di dalamnya berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit yang tujuannya agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Data link layer merupakan lapisan dalam model OSI yang akan melakukan transmisi data antara perangkat jaringan yang sering berdekatan di dalam WAN atau node LAN yang sama. Kemudian lapisan ini juga bertanggung jawab dalam membuat frame flow control, koreksi kesalahan, dan lain-lain. Adapun fungsi dari data link layer yaitu yang pertama melakukan proses grouping secara logik. Nah, proses grouping secara logik ini yaitu melakukan transmisi melalui jaringan. Proses grouping ini merupakan proses pengelompokan kembali yang sebelumnya data tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang pada saat proses transmisi berlangsung. Yang kedua yaitu mendeteksi kesalahan. Proses pendeteksian kesalahan yaitu melakukan dengan mendeteksi kesalahan pengiriman atau menerima paket data yang terjadi selama proses transmisi data berlangsung. Maka fungsi ini sangat penting untuk mengurangi kesalahan setiap pengiriman data dalam suatu jaringan. Yang ketiga yaitu melakukan pengoreksian data yang akan dikirim serta alamat yang dituju akan dikoreksi apakah benar atau tidaknya. Hal ini sudah merupakan fungsi dasar dari data link layer untuk melakukan pengkoreksian alamat serta data dalam mentransmisikan data. Yang keempat yaitu menyediakan akses ke dalam media dengan MAC address. Nah, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address yang dimana sebuah alamat yang tercetak secara fisik. MAC address ini memiliki fungsi untuk melakukan proses pengiriman data yang terhubung ke dalam jaringan. Adapun tugas dari data link layer yaitu memindahkan datagram dari suatu node ke node yang lainnya melalui individual link dalam bentuk frame. Nah, link antar node mungkin berbeda dari protokolnya adalah yaitu Ethernet. Adapun layanan link layer pada data link dalam model OSI jaringan komputer. Yang pertama yaitu framing. Framing merupakan cara pembungkusan datagram ke bentuk frame sebelum ditransmisikan. Yang kedua yaitu physical address. Physical address adalah apabila frame didistribusikan ke sistem lainnya pada jaringan, maka data link tersebut akan menambahkan sebuah header di muka frame untuk mendefinisikan pengirim dan penerima. Yang ketiga yaitu flow control. Flow control adalah setiap node yang memiliki keterbatasan buffer sehingga layer link memastikan pengiriman frame tidak lebih cepat daripada pemrosesan frame pada receiver atau penerima. Selanjutnya yaitu access control. Nah, pada access control ini apabila perangkat terhubung dengan link yang sama, lapisan data link perlu menentukan perangkat mana yang akan dikontrol pada saat tertentu. Untuk link access. Nah, link access ini berhubungan dengan protokol kontrol akses media yang mengatur bagaimana frame dikirimkan ke tautan atau link. Kemudian ada reliable delivery. Nah, pengiriman ini merupakan pengiriman yang handal yang menjamin pengiriman datagram melalui link error. Selanjutnya yaitu ada error control. Error control ini apabila data link menambahkan physical layer reliability dengan menambahkan mekanisme deteksi dan transmisi ulang frame yang gagal. Selanjutnya yaitu error detection yang merupakan bit error karena
atenuasi sinyal pada linknya. Namun hal ini tidak meminta frame reset dan frame yang salah akan dibuang. Kemudian ada error correction. Pada error correction ini memberikan layanan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan, serta tidak semua protokol bisa berfungsi dan semua itu tergantung pada protokol yang digunakan. Di sini saya juga akan menjelaskan generic data link format pada bagian Ethernet. Nah, yang pertama yaitu preamble. Preamble adalah pola bit yang berfungsi untuk mensinkronisasikan perangkat jaringan dalam berkomunikasi. Panjang preamble adalah 7 byte dengan pola 10101010. Kemudian ada destination address. Destination address adalah penerima atau tujuan akhir paket. Alamatnya bisa unicast, multicast, atau broadcast. Kemudian ada source address. Source address adalah sumber paket atau alamatnya yang selalu menggunakan unicast. Kemudian ada destination address yang merupakan penerima atau tujuan akhir paket. Alamatnya bisa unicast, multicast, atau broadcast. Kemudian ada type. Type adalah protokol layer yang di atasnya menggunakan frame. Selanjutnya yaitu ada data. Data adalah paket pada layer yang di atasnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada frame check sequence atau FCS. FCS digunakan untuk pengecekan frame jika terjadi kesalahan. Adapun address field-nya, penjelasan mengenai address field-nya itu ada unicast address. Nah, unicast address ini merupakan metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP atau point to point. Kemudian ada broadcast address yang merupakan metode pengiriman atau transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau bisa dibilang PTMP atau point to multipoint. Kemudian yang terakhir yaitu multicast address yang hampir sama dengan broadcast, namun multicast ini melakukan transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.